Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merawat bibit puyuh supaya tidak banyak kematian. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, bisa teman-teman ketahui bahwa kondisi saat ini memang kondisinya kurang bagus atau tidak memungkinkan buat para peternak puyuh untuk menambah populasinya, ataupun buat peternak puyuh yang baru mulai belajar atau mulai beternak puyuh. Karena apa? Bisa teman-teman ketahui sendiri bahwa keadaan saat ini adalah keadaan yang masa-masa sulit ataupun masa-masa yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, karena pada tahun ini ada dampak dari kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan dari PPKM yang bisa membuat penjualan telur, pemasok-pemasok tengkulak dari berbagai daerah pasti ada hambatan untuk mengirim pasokan telurnya ke pasar-pasar tradisional. Nah, maka dari itu untuk harga telur pun saat ini juga kurang bagus, seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi tidak lain kemungkinan juga banyak peternak puyuh yang justru menambah populasinya juga nggak salah ya, ataupun berharap nantinya setelah ini harga telur puyuhnya sudah bisa normal kembali. Nah, di sini saya akan berbagi tips khusus buat pemula yang ingin memulai usaha ternak puyuh. Bagaimana sih cara merawat puyuh yang baik dan yang benar? Untuk khususnya ini adalah puyuh untuk bibit ya, ini bibit puyuh. Nah, langsung saja buat teman-teman yang ingin memulai usaha ternak puyuh, yang saya sarankan kalau bisa itu membeli bibitnya itu dari penetas yang terpercaya. Itu adalah hal yang penting atau yang utama, karena nantinya jika teman-teman ternakkan untuk bibit puyuh itu juga berpengaruh baik atau buruknya produksi puyuh yang teman-teman pelihara, lama atau sebentarnya produksi yang puyuh yang teman-teman ternakkan, seperti itu. Jadi untuk bibit itu belilah bibit yang berkualitas bagus dari penetas-penetas yang sudah terpercaya. Nah, untuk berikutnya adalah pakan teman-teman. Nah, untuk pakan sendiri, untuk pakan starter itu teman-teman juga harus mempertimbangkan bagaimana cara memilih pakan yang bagus. Untuk pakan itu harus diperhatikan karena untuk mendongkrak berat badan si burung puyuh itu idealnya supaya nantinya tercapai sesuai target atau usia, seperti itu. Nah, pada umumnya untuk puyuh usia dari 0 sampai mulai bertelur itu idealnya adalah 40 hari teman-teman. Akan tetapi untuk kemajuan atau mundurnya itu berpengaruh dari perawatan dan juga pakan yang teman-teman berikan. Semakin bagus teman-teman berikan pakan, maka untuk pencapaian berat badan idealnya itu cepat terpenuhi dan masa produksinya itu lebih cepat, seperti itu ya teman-teman. Untuk pakan sendiri, saya sendiri selama ini menggunakan pakan starter, yaitu menggunakan B11 teman-teman dari produknya Pokpan. Kalau teman-teman terserah menggunakan pakan yang lain tidak apa-apa, yang penting gunakanlah pakan yang terbaik. Jangan menggunakan langsung pakar layar ya, pakan langsung petelur itu jangan, itu ada tahapannya sendiri. Nah, yang kedua adalah jangan lupa untuk kesehatannya itu dijaga teman-teman. Untuk vaksinasi itu juga harus perlu. Ketika puyuh usia 0 seperti itu harus langsung divaksin, karena untuk menjaga kekebalan tubuh supaya puyuh teman-teman itu tidak mudah sakit, seperti itu. Jadi untuk vaksinasi sendiri itu bisa lewat air minum, berikan lewat air minum. Menggunakan vaksin ND Medivaclone juga bisa. Kalau yang lain terserah teman-teman, nggak apa-apa, itu bebas. Untuk selanjutnya yaitu pemberian obat-obatan. Kalau untuk DOV atau bibit puyuh itu nggak perlu repot-repot atau yang lainnya. Kalau ingin menggunakan jamu
prebiotik alami nggak apa-apa, menggunakan jamu herbal, jamu-jamuan alami itu malah bagus. Kan tetapi kalau teman-teman ingin menggunakan jamu pabrikan, itu bisa menggunakan jamu Vitacik aja sudah cukup ya teman-teman, diberikan 1 minggu 2 kali ataupun 3 kali seperti itu. Nah untuk selanjutnya, ketika puyuh usia 1 minggu itu jangan lupa untuk tempat minumnya itu diberikan kawat, supaya nantinya puyuhnya itu tidak masuk ke dalam tempat air minumnya itu wajib ya teman-teman, untuk menjaga supaya nanti puyuhnya tidak masuk ke dalam tempat minum dan tidak banyak kematian. Dan untuk selanjutnya, untuk lampu itu untuk kehangatannya itu harus dijaga, tidak lebih, kalau harus standarnya itu 38 derajat teman-teman. Tapi kalau nanti suhunya lebih rendah, itu nanti puyuhnya akan mengumpul dan terinjak-injak, itu pasti banyak yang mati. Dan untuk selanjutnya adalah untuk pakan di usia puyuh usia 0 sampai 20 hari, itu pakannya harus pakan dihaluskan dulu teman-teman, jangan langsung pakan starter diberikan langsung, itu jangan, dihaluskan, ditumbuk ataupun di blender juga tidak apa-apa, yang penting intinya pakannya itu harus dihaluskan seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pakannya itu nantinya ditaruh di baskom, terus dikasih kawat supaya nantinya untuk pakannya itu tidak dicakar-cakar supaya tidak tumpah, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk lampu itu sesuai kebutuhan saja, yang penting kapasitas kandang pembesaran teman-teman itu ukurannya berapa, nanti dikasih lampu berapa itu terserah, yang penting intinya idealnya itu suhunya harus diperhatikan. Teman-teman harus mempunyai alat pengecek untuk suhu. Untuk termometernya itu nanti teman-teman sediakan untuk mengecek secara berkala di suhu berapa nantinya lampunya akan hidup terus, itu suhunya nantinya berapa bisa teman-teman sesuaikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah beberapa tips dari saya bagaimana cara merawat bibit puyuh supaya tidak banyak kematian. Jadi untuk bibit, pakan, lampu, tempat pakan, dan tempat minum itu semuanya vitamin, obat-obatan, untuk itu semuanya pokoknya harus wajib diperhatikan. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.